Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan. Kita senang sekali bisa berkumpul di sini bareng-bareng setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita berharap biiznillah dengan izin dari Allah semoga salat subuh, niat kita dalam melaksanakan ibadah ini, salat subuh kita ini, ngajinya kita ini, taklimnya kita ini pada akhirnya membuat kita semakin tenang dalam menghadapi samudra kehidupan di dunia ini. Kenapa samudra? Ya karena memang ombaknya banyak. Maka disebut dengan samudra atau laut kehidupan. Semoga kita menjadi kapal-kapal yang teguh dan tetap mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 6 ya. 6 Juni. Sekarang Mei ya. Sekarang tanggal 11 Mei. Berarti sekitar 25 hari lagi. Sudah berapa sapi yang sudah 4, Masya Allah, luar biasa. Saya akan kaji satu tema yang berkaitan dengan itu, tapi tidak spesifik kepada korbannya. Saya belum akan membahas secara spesifik fikih korban, tidak. Tapi saya ingin mengkaji tentang hikmah dari cerita dan hikmah dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian dari ceritanya Nabi Ibrahim ini Allah memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Gimana ayatnya? Anittabi' millata Ibrahimah hanifa wa ma kana minal musyrikin. Gimana Ustaz? Saya lupa itu. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terus ayat selanjutnya adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Masya Allah. Ada perintah khusus kepada Nabi Muhammad
agar Nabi Muhammad mengikuti sunnah-sunnah atau perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah, saking mulianya Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya beri tema hikmah kisah Ibrahim dan pengorbanannya. Di sini saya buat makalah sampai 5 halaman. Semoga saja cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kajian ini dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah nanti berkehendak, berkenan untuk memasukkan taklim ini, kajian ini ke dalam hati kita, ke dalam otak kita semuanya, dalam pikiran kita semuanya, dan kemudian beri akhlak kita yang baik. Siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jelas beliau adalah Nabi Ibrahim, namanya Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saru. Nabi Ibrahim ini salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki anak yang bernama Syam, maka Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh dari jalur putranya yang bernama Syam. Syam kemudian beranak pinak sampai kepada Nabi Ibrahim. Beliau dilahirkan di daerah Aur, Babilonia. Babilonia itu mana? Kalau sekarang namanya Irak, negeri Irak, sampingan dengan Iran. Irak itu dulu namanya Babilonia, peradaban Babilonia. Iran itu dulu namanya peradaban Persia. Gitu. Eropa dulu namanya peradaban Romawi. Sebelum Romawi, Yunani. Jadi di Eropa itu ada Yunani, ada Romawi. Gitu. Arab Saudi ya peradaban Arab. Yang kita kenal dengan nama Arab terbagi menjadi 3 itu. Syam, kemudian Hijaz, kemudian Yaman. Peradaban Islam yang berada di Arab itu nanti baru muncul setelah peradaban-peradaban yang lain ya meredup, Islam menjadi naik. Nabi Ibrahim, ingat beliau dilahirkan di Ur, daerah Babilonia, dan hari ini kita kenal dengan wilayah Irak. Istri pertama namanya Sarah di Palestina. Istri kedua namanya Hajar di Palestina juga. Tapi kemudian Hajar dihijrahkan ke Makkah atas perintah Allah SWT. Yang terkenal putra beliau dari Hajar adalah Ismail, dan dari Sarah adalah Ishak. Ishak atau Nabi Ishak itu nanti di Palestina, Ismail itu nanti di Makkah. Ismail itu lahirnya di mana? Ismail lahirnya di mana? Di Palestina. Ismail lahirnya di Palestina, tapi kemudian dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah hingga kemudian beliau berada di Makkah, di Makkah. Dari Ishak yang ada di Palestina, Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Saya pernah ngisi ini di sini tentang silsilah Yahudi. Yakub punya anak 12. Anak nomor 11 namanya Yusuf, anak ke-12 namanya Bunyamin. Yusuf sangat dicintai ayahnya karena akhlaknya, karena ketampanannya, karena kesolehannya. Ada beberapa yang iri dan akhirnya mau membunuh Nabi Yusuf, dan kemudian berakhir pada Nabi Yusuf dibuang di sumur. Ditemu oleh orang, kemudian dibawa ke Mesir, dijual menjadi budak. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi penggede di sana, pejabat besar di sana. Yang mau membunuh Nabi Yusuf ini adalah saudaranya yang ke-6 bernama Yehuda. Yehuda yang paling nakal, yang paling vokal, ya kan, yang ingin membunuh Nabi Yusuf tadi. Dari Yehuda tadi dia punya anak pinak bernama Yahudi. 12 orang
12 orang anaknya Nabi Yakub, inilah yang disebut dengan Bani Israel. 12 orang nanti punya banyak anak, inilah Bani Israel. Maka nanti Bani Israel ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, ada yang pergi ke Eropa. Jadi 12 orang ini ada yang ke Eropa, ada yang ke Lebanon, ada yang ke Suriah, ada yang ke Arab, begitu. Bani Israel, Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub, Ishak, Ibrahim. Gitu. Nah, saya tidak akan bicara Yahudi Nasraninya. Saya akan bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam secara fokus. Julukan beliau Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, terletak di dalam surat An-Nisa ayat 125. Khalilullah. Beliau berdakwah kepada Allah SWT dengan tauhid yang Allah berikan kepadanya. Beliau memecahkan berhala-berhala. Beliau juga menjadi seorang pengembala. Beliau menjadi seorang musafir muhajir kepada Allah SWT. Salah satu mukjizat yang kita dengar tentang Nabi Ibrahim adalah beliau tidak terbakar saat harus dibakar di dalam api oleh Raja Namrud. Begitu. Dakwahnya mulai dari Babilonia sendiri, kemudian Haran daerah Palestina, kemudian Syam, kemudian Mesir, kemudian Palestina lagi, kemudian Makkah. Itu tempat beliau melakukan berbagai macam hijrah. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. 175 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Rata-rata nabi diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Umur kematangan dan kedewasaan manusia secara umum 40 tahun. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Baik, yang pertama Nabi Ibrahim hijrah. Berapa kali hijrahnya? 1. Beliau berawal di Babilonia, di Irak. Di Irak ini beliau menghadapi raja yang begitu bengis, namanya Namrud, bahkan sampai beliau dibakar. Iya kan? Sampai beliau dibakar. Kemudian dari cerita ini, dari kisah ini, dari kejadian ini, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Kemana? Ke Haran. Haran itu letaknya di Syam, di Palestina. Setelah beliau di Palestina, hampir-hampir nggak ada juga orang yang mengikuti dakwah beliau kecuali sedikit. Kecuali 1, Nabi Lut. Ya kan? Dari situ kemudian Allah perintahkan lagi untuk berhijrah. Dari Haran Palestina, Nabi Ibrahim dari Haran ke Palestina, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah ke Mesir. Mohon maaf, Haran itu daerah Turki ya. Dari Turki nanti ke Palestina, dari Palestina nanti ke Mesir. Kemudian dari Mesir beliau nanti diperintahkan lagi untuk berhijrah ke Palestina kembali. Dari Palestina baru yang terakhir beliau berada di Mekah, hijrah ke Mekah untuk membawa putra beliau yang bernama Ismail. Ini nanti kita akan sampaikan one by one, sehingga tercermin kepada kita perjuangan beliau yang begitu luar biasa, insya Allah. Baik, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah di Babilonia sampai beliau dibakar. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Nabi Ibrahim itu berdakwah untuk menyembah Allah, sedangkan manusia saat itu menyembah berhala, menyembah dari patung yang dipahat. Hebohnya yang termasuk melakukan itu adalah ayah Azar. Mengingatkan Azar, ayahnya,
untuk beribadah kepada Allah ditolak sendiri mentah-mentah oleh ayahnya. Maka dalam Al-Baqarah 258 beliau berkata, Allah SWT berkata, mengkisahkan tentang beliau Nabi Ibrahim, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ingat wahai Nabi Muhammad, ingat wahai kaum muslimin, ketika Nabi Ibrahim itu didebat oleh orang-orang yang sebenarnya punya nalar, orangnya punya akal, pinter. Jadi Raja Namrud dan bala tentaranya dan masyarakatnya itu pinter-pinter. IQ-nya tidak rendah, IQ-nya termasuk tinggi. Kenapa? Karena begini, Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, hei, sembahlah Tuhan. Yang Tuhanku ini bisa menghidupkan, bisa mematikan. Coba, apa yang didebat oleh orang-orang kafir, termasuk Raja Namrud itu? Kalau cuman seperti itu, aku bisa. Maka Raja Namrud memanggil 2 orang budak. Sini budak, dua orang sini. Mau hidup? Mau, tak biarin hidup. Kamu harus mati. Nih, kalau cuman begini, aku menghidupkan, aku bisa mematikan. Pinter kan? Secara nalar dia bisa mendebat apa yang menjadi kata-kata Nabi Ibrahim, didebat sama Namrud. Tapi kemudian Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah zat yang bisa memindahkan matahari, adalah yang menerbitkan matahari dari mana? Timur ya. Menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Fabuhital ladzi kafar. Pada akhirnya seluruh manusia yang saat itu berdebat dengan Nabi Ibrahim bersama Namrud tadi, mereka terkesima. Loh, iya ya. Kalau memang kamu mampu, coba pindahkan terbitnya matahari ini dari timur menjadi dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Terkesima orang-orang kafir. Oh iya ya, kalau gitu memang ada Tuhan yang maha kuasa, ada sesuatu yang lebih hebat lagi daripada Namrud. Karena Namrud ini ya kekuatannya cuma itu saja gitu. Bangun rumah, bangun pemerintah, bangun politik, ekonomi, semua dibangun. Dan dia harus ditaati, nggak mau taat bunuh. Otoriter memang. Apa jawaban dari Namrud kepada Ibrahim? Masya Allah. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Hei, tentara-tentaraku, bakar tuh Ibrahim. Bakar. Dan tolonglah Tuhan kalian. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Karena dia telah membuat Tuhan-Tuhan kalian berantakan. Wis debat, sudah berdakwah dengan cara yang nalar banget, habis itu seluruh patung-patung yang kecil itu dihancurkan. Ketika patung-patung yang kecil dihancurkan, Nabi Ibrahim menyisakan kampaknya, dikalungkan ke dalam patung yang paling besar. Ketika itu ditanya, kamu yang membuat patung-patung ini berantakan? Enggak, coba tanya tuh sama patung yang paling besar, siapa tahu dia pengen makanannya lebih banyak. Kaget, oh kamu ngece Tuhan-Tuhan kami ya, bakar. Nah gitu. Siapa tahu patung-patung yang besar, siapa tahu patung yang besar itu menginginkan makanan lebih banyak dan yang kecil-kecil pada akhirnya dihancurkan. Ngece, gimana mungkin patung akan minta makanan, gimana patung akan makan? Kalau gitu kenapa patung disembah? Udah bakar, nah gitu. Jadi ikhwati fillah, kaum yang memang diutus di dalamnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di Babilonia, itu adalah kaum yang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu mantik, ilmu tata cara berbicara, logika berbicara.
Tapi pada akhirnya dengan logika berbicara pun sebenarnya Allah sudah berikan kemukjizatan kepada Nabi Ibrahim agar kemudian mengalahkan perdebatan itu dengan sesuatu yang sangat baik. Tapi mereka masih tidak mau melakukannya, tidak mau bertauhid kepada Allah SWT. Begitu mereka membakar Nabi Ibrahim, Allah SWT berkata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu yang menolong Nabi Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan jadilah kamu yang menolong, jadilah kamu yang menyelamatkan Ibrahim. Jangan sampai membakar Ibrahim. Api itu apa, Pak? Api itu apa? Halo, siapa yang sudah sahur? Sahur. Api itu apa, Pak? Senyawa antara zat panas H2O sama O2 kan? Sekarang kalau Allah SWT mengambil salah satu zat panas, salah satu dari senyawa itu, mungkin zat panasnya tinggal H2O sama O2, selesai. Ada panasnya, nggak ada dinginnya, ada apinya, nggak ada dinginnya, nggak ada panasnya, kan gitu. Atau diambil H2O-nya jadi api tapi nggak bisa membakar karena memang nggak bisa ngegas gitu. Bisa jadi secara nalar nyambung tapi nggak bisa membuat seperti itu. Ini mukjizat. Mukjizat itu secara nalar bisa dilakukan oleh kita, bisa difikirkan oleh kita, oleh ilmu pengetahuan. Tapi terkadang kita nggak nyanda. Iso nyambung nih orang nyanda. Nyambung ilmunya, tapi nggak nyanda untuk melakukannya. Ada, termasuk mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar dengan api. Kalau bicara masalah mukjizat, siapa namanya? Maryam, Siti Maryam itu bisa hamil tanpa laki-laki. Itu mukjizat. Ilmu pengetahuan sebenarnya nyanda, tapi sebenarnya nyambung, tapi nggak nyanda. Ini saya kemarin bincang-bincang dengan salah seorang dokter hewan, salah seorang dokter hewan. Beliau ngajar di UGM, ijazahnya asli. Halo. Enggak, itu kan lagi ribet aja, saya nggak mau ribet-ribet itu. Beliau ngomong gini sama saya, Ustadz, bisa nggak menurut pandangan Ustadz istilahnya apa ya, kalau sperma laki-laki membuahi sperma perempuan. Nah sekarang pembuahan itu tidak pakai sperma laki-laki, tapi cukup yang milik perempuan. Jawaban dia, bisa Ustadz. Menurut saya nggak bisa, karena ngerti saya ya laki perempuan jadi satu dulu, kan gitu tuh. Tapi kata beliau, bisa Ustadz, cuman umur pembuahan itu 7 hari, sehingga tidak menjadi janin. Dalam benak saya, kalau kemudian Bunda Maryam, Siti Maryam itu terjadi pembuahan, berarti Allah sedang menjaga pembuahan itu sampai 9 bulan. Itu bisa nyambung dalam otak kita, tapi nggak iso nyanda bagaimana melakukannya. Nah itu masalahnya. Mukjizat itu hampir rata-rata seperti itu. Maka ketika Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api, Masya Allah, apa yang terjadi? Beliau tidak terbakar karena memang mukjizat dari Allah SWT. Gara-gara itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah hijrah ke Haran, Turki. Dari Turki beliau tidak mendapatkan orang untuk mengikuti berdakwahnya kecuali satu orang, Lut. Lama berdakwah di situ, nggak ada orang yang ngikuti. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk berhijrah ke negeri Palestina. Di Palestina bersama Lut, dan juga bersama istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Saat itu juga belum mendapatkan respon yang begitu besar. Allah SWT memerintahkan lagi untuk berhijrah ke negeri Mesir.
pertengahan perjalanan berhijrah menuju Mesir itu Allah panggil Nabi Lut, Lut, kamu saya jadikan nabi, kamu hijrahlah ke negeri Sadum, kamu jadi nabi di sana. Apa yang terjadi di negeri Sadum mengerikan sekali. Si laki-laki senang laki-laki, si perempuan senang sama perempuan. Dalam suatu riwayat dikisahkan iblis sama setan ini bosen le ngopo, bosen kok le maksiate menungso ki ming ngono-ngono kuwi tok, ya judi, ya makan haram, ya ngerampok, kabeh kemaksiatan ada di negeri Sadum, kabeh. Iblis karo setan-setan jin-jin setan bawah-bawahnya itu ya jenderal-jenderal letkol, kemudian apa komandan-komandan dan semuanya yang ada di situ bosen. Sampai akhirnya iblis membuat sandiwara. Ayo, siapa yang bisa membuat aku bahagia dengan kemaksiatan yang baru, maka niscaya aku akan berikan kepadanya mahkota. Kepada jin itu mahkota. Akhirnya apa? Ini Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi riwayat, karena ini riwayat kita harus ceritakan. Jadi kabeh maksiat ki wis enek nang negeri Sadum. Wis enek. Zina, riba, ngapusi, kemudian ngerampok, kemudian wis pokoke berkata jelek, kabeh enek. Kabeh enek. Tapi belum membuat iblis bahagia. Akhirnya apa yang terjadi? Karena bosan membuat sandiwara. Ada jin, ya, ada jin yang tingkatnya kelas tinggi, ya, datang ke negeri Sadum. Kemudian jin ini dirampok sama orang-orang Sadum. Ayo serahkan hartamu, aku nggak punya harta, ini tak kasihkan. Nggak ada, silahkan dicari. Terus mau apa lagi kalau kamu nggak punya harta? Berarti nyawa kamu mau saya bunuh. Ya kalau nyawa saya dibunuh, kalau saya dibunuh kamu nggak dapat apa-apa. Saya nggak punya apa-apa kecuali diriku sendiri. Jin lanang ora kemenyek, Pak. Jin lanang ini ora kemenyek. Kan enek toh sekarang yang wong lanang ning kemenyek ya. Enek nggih. Ini biyene ora kemenyek. Aku tidak punya apa-apa kecuali diriku sendiri, kata jin ini. Jin ini mendo-mendo menjadi seorang laki-laki yang begitu, masuk cantik ya, tampan ya, tampan yang hampir-hampir tidak ada setitik pun kotoran gitu dalam fisik dia. Akhirnya apa? Aku nggak punya apapun kecuali diriku. Kalau kamu mau diriku silahkan. Wah, kurang ajar ya. Ya memang gitu ceritanya. Akhirnya apa? Orang itu mendatangi jin yang tampan tadi dan kok enak yo, puas. Dia cerita sama temennya, puas lagi, gantian terus sampai kemudian orang-orang yang ada di sana tersebar luaslah perilaku sodomi tadi. Laki-laki senang laki-laki, sing perempuan kowe iki ngopo to kok ora tau nekani aku meneh lah gitu lho Israel. Wah, so aku ora pengen ro kowe kok. Nah gitu, aku ora pengen ro kowe kok. Lho terus piye to jane iki? Nular. Ada yang perempuan senang perempuan, yang laki-laki senang laki. Terus seperti itu. Nabi siapa tadi? Nabi Lut diutus ke tengah-tengah negeri tersebut. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Allah menginginkan agar mereka kembali ke jalur yang benar. Jalur mereka salah karena iblis, karena setan melakukan itu. Pak Bu, kalau ini virus sudah menyebar, nggak peduli dia itu presiden, atau dia itu menteri, atau dia itu ustadz, atau dia itu guru, apapun, kalau ini virus sudah masuk ke dalam hati orang itu susah dihilangkan. Karena ini virus dari jin, dari iblis. Hati-hati. Maka yang ngeri sekali memang. Nggak ada obat untuk mereka kecuali mati semuanya.
gitu, mati semuanya. Hatta kemudian keluarga dari Nabi Lut pun ikut-ikutan. Sampai kemudian ketika Nabi Lut diminta oleh Allah SWT untuk pergi sebelum subuh dan jangan melihat ke belakang, ya kan? Istrinya melihat ke belakang, melihat temannya, keadaan temanku piye yo, ketut kena azabnya. Jadi tanah itu dibalik, seret, ya kan? Setelah dibalik, gunung itu dari atas ditumplek. Dan hari ini artefak-artefak tentang itu masih bisa dibaca. Ada. Betapa ngerinya dan kerasnya azab untuk kaum Sadum. Ini ngeri sekali. Dosa dari perbuatan Sadum itu, Sadum atau sodomi ya, itu lebih ngeri dibanding perbuatan zina. Ngeri. Ya lebih dari zina. Itu loh. Maka hati-hati sekali. Kalau bisa jangan sampai anak-anak kita terkena itu. Hati-hati dengan hal-hal yang dia lihat. Hati-hati dengan TV yang sedang dia lihat. Hati-hati dengan game-game yang terkadang memasukkan di dalamnya tanda-tanda itu, tanda-tanda kaum penyuka sesama jenis. Hati-hati. Cek. Boleh minjem HP sebagai pendidikan, kasih jam. Jangan lama-lama. Apa yang kamu mainkan, boleh main tapi Abi lihat dulu, Umi lihat dulu. Begitu Pak. Ini kalau virus sudah terkena seseorang, nggak peduli pangkatnya apapun dia bisa kena. Karena iblis itu jitu sekali untuk memasukkan ini ke dalam diri manusia. Pada saat Nabi, kembali ke kisah ya, pada saat Nabi Ibrahim diminta untuk hijrah ke Mesir, di pertengahan jalan Nabi Ibrahim, istrinya Sarah dan juga Lut itu ponakan Ibrahim, keponakannya. Nabi Lut itu diminta untuk hijrah untuk menuju ke negeri Sadum. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sama Sarah berdua saja menuju ke negeri Mesir. Pak Bu, di negeri Mesir ketemu siapa? Di negeri Mesir Nabi Ibrahim ketemu siapa? Ketemu raja lagi. Rajanya namanya siapa? Ya gelar raja itu namanya Fir'aun. Waktu di Babilonia Raja Namrud, di Mesir Raja Fir'aun. Ternyata Raja Fir'aun ini Masya Allah, dia juga memiliki kejahatan dan kriminalitas yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan kalau Raja Mesir ini mencintai wanita-wanita yang sedang bersuami. Sukanya itu sama wanita-wanita yang bersuami. Ya kurang ajar. Iya kan? Jadi nek urung di suami, kalau belum punya suami dia belum diapa-apain. Tapi kalau sudah punya suami, dia senang untuk merebut wanita itu. Apa kata Nabi SAW pada saat Nabi Ibrahim diminta hijrah ke negeri Mesir? Nabi SAW berkata tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali 3 hal. Tidak pernah berbohong kecuali 3 hal. Yang pertama, kata Nabi Muhammad tentang Nabi Ibrahim itu berbohong. Beliau mengatakan inni sakim, aku sakit. Diajak sama ayahnya, diajak sama masyarakatnya untuk menyembah Tuhan berhala-berhala yang banyak. Dia bilang, aku sakit. Akhirnya dia tutupan sarung, tutupan kemul, ya toh, sakit gitu kan. Padahal ternyata setelah itu ngendap-endap menghancurkan berhala-berhala ketika seluruh kaum sedang dalam kondisi mabuk semua, tertidur karena mabuk mereka, dihancurkan sama Nabi Ibrahim gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak berbohong kecuali saat beliau mengatakan bal fa'alahu kabirum hadza. Yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu adalah berhala yang paling besar. Itu kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim berbohong dalam 2 hal tadi. Ya, walaupun itu menjadi satu satu hal yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena memang tidak ada cara lain saat itu. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah agar Sarah berkata kepada Raja Mesir Fir'aun, "Hei Sarah, kita akan mendatangi raja yang raja ini pasti akan ngerebut wanita atau istri orang.
Maka tolong nanti kalau kamu sudah sampai ke depan istananya dan kamu ditanya, tolong katakan kepadanya bahwa kamu adalah saudariku. Jangan ngomong kalau kamu istriku. Nek kamu ngomong saudariku, maka kamu akan selamat. Kalau kamu ngomong kamu istriku, kamu akan direbut oleh Raja Fir'aun. Apa kata Nabi Ibrahim? Faqala inna hadzal jabbar in ya'lam annaki imra'ati yaghlibni alaik fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti fa innaki ukhti fil Islam fa inna la a'lamu fi hadzal ardi musliman ghairi wa ghairak. Nanti kalau kamu sudah sampai di depan Raja Mesir itu, sampaikan kalau kamu adalah saudariku, bukan istriku. Kalau kamu istriku, maka niscaya Raja itu akan mengambilmu dariku. Sampaikan kalau kamu saudariku, karena memang aku tahu di dunia ini tidak ada orang beriman, berislam kecuali engkau dan aku. Maka engkau adalah saudariku dalam Islam. Itu sebenarnya kebohongannya pun dimaafkan sama Allah SWT. Karena memang sebagai bentuk dakwah yang memang harus dilakukan, nggak ada cara lain. Tapi apa yang terjadi ikhwati fillah? Wah, ini nggak mungkin. Namanya juga matanya mata keranjang ya. Raja ini udah biasa, udah ngerti. Ini mana wanita yang sudah istri, mana yang jadi istri, mana yang belum. Matanya keranjang, dia tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun ini memberikan kamar yang berbeda antara Ibrahim dengan Sarah. Sarah ini didatangi, mau direbut, mau diganggu. Masya Allah, mau direbut, mau diganggu. Ini nggak mungkin, ini wanita yang belum, masih single nih, mesti udah suami istri nih, kan gitu. Akhirnya apa? Mau direbut. Bahkan kecantikan Sarah itu dipuji sama Rasulullah. Dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, inna Sarah la ajmalan nisa'i fil alamin, maaf. Inna Sarah la ajmalan nisa'i fil alamin. Dalam suatu riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan kalau Sarah adalah wanita tercantik di dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan kecantikannya. Ini Rasulullah SAW berkata seperti itu. Gimana matanya nggak jelalatan kan si Fir'aun tadi? Akhirnya pengen. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali dia memasuki kamar Sarah ini diperlihatkan kepada Fir'aun seperti seekor onta yang ada penyakit kulitnya plus buntute prudul. Onta yang kena gudik, yang buntute prudul. Jadi setiap kali dia masuk, ini loh kok jadi kayak gini, muntah-muntah orangnya. Fir'aunnya muntah-muntah. Biasanya enak-enak. Ya kan, biasanya ndelok sing enak-enak, pengennya sing enak-enak. Lagi kok ndelok koyo ngene iki. Akhirnya wedi, jijik, pulang dia. Besok lagi datang lagi, seperti itu lagi sampai 3 kali. Sampai kemudian Firaun berkata, ini bukan manusia. Jadi Allah menyelamatkan Sarah dari kekejian sosok Firaun. Hidup bertahun-tahun di situ, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah. Tapi ingat, Nabi Ibrahim ini sudah memiliki peran di dalam Mesir tadi untuk mengamankan ekonomi Mesir, untuk mengamankan orang-orang di sana gitu. Dipercaya dia karena memang memiliki kepandaian dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Akhirnya diminta oleh Allah untuk hijrah. Sebelum hijrah itu apa yang terjadi? Fir'aun itu menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang budak. Namanya siapa? Hajar. Hajar itu awalnya bukan budak. Hajar itu awalnya bukan budak, tapi Hajar ini adalah seorang putri raja dari kerajaan Son'a. Mesir berperang dengan Son'a. Akhirnya apa yang terjadi? Son'a kalah. Orang-orangnya diambil jadi tawanan, termasuk anaknya putri kerajaan Son'a. Karena dia masih kecil, ya kan, masih remaja, dia belum mengerti tentang kedewasaan yang terjadi. Akhirnya ya dia nggak diapa-apain. Sampai kemudian dia diberikan sebagai budak kepada Nabi Ibrahim. Dari situlah kemudian mereka bertiga hijrah ke Palestina kembali. Balik ke Palestina untuk berdakwah di sana. Pak Bu, sudah jam segini. Ceritanya belum selesai. Sedangkan saya
harus menceritakan bagaimana sosok Nabi Ibrahim ini memiliki putra yang bernama Ishak dan juga Ismail. Duluan mana? Duluan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini begitu sampai ke Palestina dari Mesir, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah tua, sudah 80 tahun. Tapi aku nggak punya anak. Terus siapa nanti yang akan meneruskan dakwah ini, ya Allah? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Berdoa dengan doa yang seperti itu didengar oleh Sarah, sedangkan Sarah saat itu umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun. Akhirnya beliau ngomong kepada Ibrahim, wa Ibrahim, nikailah Hajar yang umurnya baru 30 tahun, 25 atau 30 tahun sekitar itu riwayatnya. Akhirnya menikahlah mereka berdua. Begitu menikah, hamil. Setelah hamil lahirlah sosok Ismail. Lahirnya di mana? Lahirnya di Palestina. Begitu lahir Ismail, Nabi Ibrahim sangat dekat dengan Ismail, Nabi Ibrahim sangat dekat dengan Hajar. Sarah cemburu. Yang cemburu siapa? Yang nawarin siapa? Iya kan? Yang nawarin siapa? Yang cemburu siapa? Cemburu. Ya Allah, tolong jangan sampai kecemburuanku ini membuat aku berbuat sesuatu yang pada akhirnya engkau tidak menyukainya. Dia berdoa seperti itu. Kecemburuan muncul. Enggak, berarti manusiawi kan? Kecemburuannya muncul dan ini manusiawi kan? Padahal dia sendiri yang meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, tapi cemburu. Tak kira ikhlas-ikhlas banget gitu. Jebuli ya cemburu juga kan? Manusiawi berarti. Tapi itu bisa ditangani dengan keikhlasan. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan Ibrahim untuk menghijrahkan Hajar dan Ismail ke Mekah. Begitu sampai ini saya ringkas banget. Begitu sampai ke Mekah, Ibrahim diperintahkan balik lagi ke Palestina. Sampai kemudian Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tatrukuna? Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'?" Ditanya sampai 3 kali. Ibrahim, mau kemana? Kok siap-siap nyepain baju nih, mau kemana? Apakah kamu akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada tetumbuhan, tidak ada siapapun kecuali aku dan anakmu? Kata Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim tidak bisa jawab. Dia hanya bisa memalingkan kepalanya. Tidak bisa jawab. Nangis. Tapi ini perintah Allah. Ditanya lagi sama Hajar sampai 3 kali dengan pertanyaan serupa. Nggak dijawab. Sampai Nabi Ibrahim memalingkan lagi mukanya. Nggak tega. Akhirnya apa? Hajar itu membuat suatu pertanyaan yang pertanyaannya itu menunjukkan kehebatan imannya. Dia rubah pertanyaannya. Ya Ibrahim, a'allahu alladhi amaraka bihadha? Wa Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Maka disekapnya air mata Ibrahim dan kemudian dihadapinya Hajar di hadapan mukanya, di hadapan wajahnya. Apa kata beliau? Bala, Allahul ladzi amarani bihadza. Oh iya, Allah yang menyuruhku untuk melakukan ini. Faqalat, maka kemudian Hajar berkata, "Idzan Allahu lan yudayyi'ana." Kalau gitu wahai Ibrahim, demi Allah, Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan kami yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulnya. Akhirnya apa? Hajar menyiapkan. Monggo. Ibrahim ora kuat malah nangis, jalan begitu sampai di ujung bukit. Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah tanah ini tanah yang berkah, orang-orangnya baik-baik, kemudian makmur, dan sampai itu. Jadi Mekah mulai dari itu menjadi menjadi tanah yang luar biasa, menjadi area dan wilayah yang tidak akan pernah ada orang kelaparan di situ. Di Ka'bah itu. Ini belum selesai, Pak. Kapan ya saya dikasih waktu lagi bertemu lagi ya? Bulan depan. Belum selesai saya. Tapi inti dari cerita ini adalah siapapun orang yang yakin dengan perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakannya. Termasuk perempuan, termasuk laki-laki.
Bahkan perempuan, laki-laki, ketika Allah sudah menegaskan sesuatu takdir kepada kita, ucapannya, pertanyaannya akan sesuatu itu berubah menjadi pertanyaan iman. Tidak lagi pertanyaan-pertanyaan duniawi. Seperti yang disampaikan oleh siapa? Hajar kepada Ibrahim. Pertanyaannya berubah ketika iman itu masuk ke dalam hatinya yang begitu luar biasa. Pertanyaannya berubah. Apakah Allah yang menyampaikan ini kepada Anda? Iya. Kalau itu ya sudah, aku akan taat. Bayangkan, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, orangnya Indomaret Pak, orangnya Indomaret neng kono ki, orangnya Alfamart, orangnya Lotemart, orangnya Pak, banyu angel, makanan angel, bebatuan semuanya, piye arep urip. Tapi karena dia yakin dengan Allah, ternyata betul Allah SWT yang akan menghidupi dia. Subhanallah. Pada akhirnya nanti muncul air dari hentakan kakinya Nabi Ismail, dan nanti menjadi kota yang begitu luar biasa. Saya kira itu nggih. Monggo nanti saya minta Pak Ridwan, kalau memang sebelum bulan besok saya ada pertemuan sekali untuk menjelaskan ini, saya selesaikan. Tapi terus terang ini 1 jam nggak rampung. Hikmahnya banyak sekali. Gitu nggih Pak Ridwan ya. Kalau memang nanti ada kapan waktunya saya dipertemukan lagi, biar tidak nunggu bulan depan ya wes korban. Saya harus bicara tentang korban itu gitu. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.